Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Revansyah, salah satu mahasiswa Universitas Tadulako Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang saya terima selama saya berkuliah di Universitas Tadulako sendiri. Ya, khususnya yang akan kita bahas pada hari ini yaitu kajian lingkungan hidup. Oke, mari kita bahas videonya. Pengertian, secara umum lingkungan hidup adalah kesatuan antara seluruh makhluk hidup dan non-hidup, meliputi berbagai unsur lingkungan serta manfaatnya, termasuk interaksi seluruh spesies dan sumber daya alam. Demikian definisi istilah lingkungan hidup secara lengkap. Pengertian lingkungan hidup menurut para ahli. 1. Menurut Bintarto, lingkungan hidup adalah segala hal yang berada di sekitar kita, baik itu benda ataupun makhluk hidup yang terpengaruh oleh kegiatan yang dilakukan manusia. 2. Menurut Sumarwoto, adalah seluruh benda dan juga kondisi yang berada di dalam ruangan yang sedang kita tempati dan mempengaruhi kehidupan kita. 3. Menurut Emil Salim, istilah lingkungan hidup yaitu mengacu kepada semua benda, keadaan, kondisi, dan juga pengaruh yang berada dalam ruangan yang sedang kita tinggali, dan hal tersebut mempengaruhi kehidupan di sekitar, baik itu hewan, tumbuhan, dan juga manusia. 4. Sedangkan menurut Kamus Ekologi, istilah lingkungan hidup atau environment mengacu kepada keseluruhan yang saling berkaitan antara makhluk hidup dan non-hidup yang berada secara alamiah di bumi atau di sebagian daerahnya. 4. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang semua benda, daya, keadaan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Dengan berbagai pengertian di atas, maka secara sederhana dapat disimpulkan bahwa lingkungan hidup adalah sebuah kesatuan yang meliputi berbagai makhluk hidup beserta seluruh komponen di sekitarnya. Komponen lingkungan hidup ini meliputi komponen fisik, kimia, sosial, budaya, dan komponen lainnya. Karakteristik lingkungan hidup. 1. Ekologi lengkap yang berfungsi sebagai sistem alami tanpa intervensi dari manusia yang besar. Termasuk di dalam unsur ini adalah semua vegetasi mikroorganisme, tanah, batuan, suasana, fenomena alam yang terjadi dalam batas-batas dan sifat mereka. 2. Sumber daya alam universal. Unsur ini meliputi fenomena fisik di mana tidak jelas batasnya, misalnya udara, air, iklim, energi, radiasi, muatan listrik, dan magnet. Unsur lingkungan hidup jenis ini tidak berasal dari aktivitas manusia. Unsur lingkungan hidup. 1. Komponen atau unsur lingkungan hidup terdiri atas beberapa unsur, yaitu unsur lingkungan biotik atau hayati. Komponen lingkungan ini terdiri dari makhluk hidup seperti manusia, hewan atau satwa atau fauna, tumbuhan atau flora. 2. Lingkungan antibiotik merupakan komponen lingkungan yang terdiri dari berbagai benda-benda yang tidak hidup, misalnya tanah, air, udara, iklim, dan sebagainya. Keberadaan suatu lingkungan fisik yang sangat besar pengaruhnya terhadap kelangsungan hidup berbagai bentuk kehidupan di bumi. Unsur sosial budaya. Unsur ini adalah lingkungan sosial budaya yang ada di sekitar manusia, merupakan sistem nilai, gagasan, keyakinan dalam menentukan perilaku manusia sebagai makhluk sosial. Lingkungan hidup dan permasalahannya. Jenis permasalahan lingkungan hidup semakin meningkat seiring dengan peningkatan populasi dan eksploitasi sumber daya alam untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup manusia. Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi di seluruh kawasan di dunia. Berbagai permasalahan di lingkungan
hidup tersebut, yaitu 1. Pemanasan global yang menyebabkan meningkatnya suhu lautan dan permukaan bumi sehingga mencairnya es di kutub. Kemudian meningkatnya permukaan air laut dan juga perubahan pola alami musim yang berakibat terciptanya banjir bandang, salju berlebihan ataupun penurunan. 2. Pencemaran lingkungan berupa pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah. Untuk lebih memahaminya, teman-teman bisa baca artikel mengenai pengertian pencemaran tanah. 3. Penipisan sumber daya alam sehingga memicu konflik antar negara dan kawasan. 4. Punahnya keanekaragaman hayati baik itu tumbuhan atau satwa liar. 5. Penggundulan hutan dan deforestasi. 6. Pengasaman laut. Ini adalah dampak langsung dari produksi CO2 yang berlebihan. 7. Hujan asam yang disebabkan karena proses pembakaran bahan bakar fosil atau meletusnya gunung berapi. Ia pula dapat terjadi karena vegetasi busuk yang melepaskan sulfur dioksida dan nitrogen oksida ke atmosfer. 8. Rekayasa genetika. Untuk memproduksi makanan atau pertanian, modifikasi genetik makanan berpotensi meningkatkan racun dan penyakit. Manfaat lingkungan. Lingkungan dengan kualitas baik akan sangat penting bagi terciptanya kehidupan manusia yang sehat, aman, dan sejahtera. Kualitas tersebut dikatakan baik jika keadaan unsur hayati maupun unsur fisik yang mampu mendukung kehidupan berbagai spesies. Hal ini dapat dilihat dengan mengetahui daya dukung lingkungan bagi kehidupan. Namun daya dukung lingkungan bukanlah tanpa batas. Ia memiliki keterbatasan baik dalam segi kualitas maupun kuantitas. Dengan kata lain, ia dapat memahami penurunan kualitas atau kuantitas sekaligus. Jika hal ini terjadi, maka ia tidak dapat berfungsi lagi sebagaimana seharusnya. Menurunnya kualitas lingkungan berarti hilangnya berbagai manfaat yang disediakan alam bagi manusia. Berbagai manfaat dari lingkungan alam terhadap manusia, beberapa diantaranya adalah 1. Menyediakan sumber makanan, oksigen, wisata, pendidikan, dan obat-obatan. 2. Manfaat tumbuhan dan satwa liar dalam menyerap karbon. 3. Manfaat alam menyediakan berbagai sumber obat-obatan, penelitian, pengetahuan kesehatan, lingkungan hidup dan pelestariannya. Menjaga agar lingkungan tetap lestari merupakan hal yang vital bagi manusia. Hal ini dikarenakan bahwa manusia membutuhkan sumber daya alam untuk berkembang biak dan hidup. Terdapat banyak cara hidup ramah lingkungan yang dapat kita lakukan untuk melakukan pelestarian lingkungan. Beberapa cara pelestarian lingkungan yang dapat kita lakukan adalah sebagai berikut. 1. Mengumpulkan sampah organik yang kita hasilkan kemudian dijadikan pupuk kompos. 2. Kurangi penggunaan kantong plastik ketika berbelanja. Menggunakan tas khusus, misalnya tas kain yang dapat Anda pakai berulang kali. 3. Tanam pohon sebanyak mungkin. Bergabung dengan organisasi yang melakukan aktivitas penanaman pohon sangat dianjurkan, sehingga Anda juga dapat belajar cara menanam yang baik. 4. Kurangi frekuensi perjalanan jika tidak terlalu dibutuhkan. Selain menghemat pengeluaran, kita juga menghemat BBM. BBM berasal dari bahan bakar fosil dan merupakan sumber utama pencemaran udara. 4. Kumpulkan sampah yang bisa didaur ulang seperti botol plastik, botol kaca, baterai, dan besi, serta jual atau berikan kepada pengepul. Hal ini merupakan salah satu cara menghasilkan uang dari sampah selain beramal tentunya. 6. Mengurangi jumlah daging yang kita makan. Tahukah Anda peternakan sapi menghasilkan jumlah gas metana? Gas ini merupakan penyumbang terbesar dalam menciptakan efek rumah kaca dan pemanasan global. 7. Kawasan konservasi alam seperti Taman Nasional Suaka Marga Satwa yang menetapkan satwa dan tumbuhan dilindungi adalah contoh pelestarian lingkungan hidup lainnya. Itulah beberapa penjelasan materi terkait kajian lingkungan hidup yang bisa saya berikan kepada teman-teman.
Semoga apa yang saya sering-seringkan ini berguna dan bermanfaat bagi teman-teman yang menonton video ini. Sekian dan terima kasih.